Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang kualifikasi kepemimpinan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami bersyukur Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan pada malam hari ini Tuhan urapan firman-Mu Tuhan, renungan firman-Mu tentang kualifikasi kepemimpinan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan Roh Kudus supaya kami bisa belajar tentang kualifikasi kepemimpinan, supaya kami memimpin Tuhan. Jika memang nanti Tuhan tempatkan kami di ladang Tuhan, kami jadi pemimpin-pemimpin yang cakap Tuhan, yang sesuai kekudusan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, biarlah urapi hamba benar menjawab firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terus menuntun hidup kami, dan juga menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, sekarang saat itu kemudian dipatahkan kuasa dengan roh balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa sekali, amin. Ya, jadi di sini ada kualifikasi kepemimpinan. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin seperti Musa dan sebagainya itu adalah kualifikasi profesi pimpinan yang kita harus tiru. Ya, jadi prinsip mereka adalah yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Ya, jadi inilah prinsipnya ya. Kita harus teguh dalam dipimpin oleh siapa. Karena pemimpin itu punya kualifikasi yang Tuhan taruh tanggung jawabnya. Jadi pemimpin tidak boleh mengajarkan kepada umatnya ajaran-ajaran yang belum ia periksa dengan seksama. Ada banyak ajaran yang salah yang beredar di dalam gereja pada masa kini. Kita harus menguji buah-buah dari ajaran-ajaran tersebut dahulu. 2 Timotius 2:6. Kita patut bertukar pikiran dengan hamba-hamba Tuhan lainnya mengenai setiap gelombang ajaran baru yang masuk ke dalam gereja. Tanggung jawab dari seorang gembala yang juga merupakan tanggung jawab dari seorang gembala sidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab gembala itu memberi makan kawanan dombanya. Yang kedua, membimbing kawanan dombanya. Yang ketiga, memeriksa kawanan dombanya. Yang keempat, membersihkan luka-luka kawanan dombanya. Yang kelima, memimpin kawanan dombanya ke padang rumput yang baru. Yang keenam, menyerahkan nyawanya untuk melindungi kawanan dombanya. Seorang pemimpin harus dilahirkan dan dibesarkan dalam organisasi yang sama seperti pelopor pelayanan tersebut. Yosua dididik di bawah Musa. Ia memiliki suatu roh yang luar biasa dan benar-benar mengikuti Tuhan. Ketika Abraham pergi berperang, ia membawa 318 hamba yang telah dididik di rumahnya. Orang-orang yang pernah dibesarkan dalam rumah rohani yang sama seperti sang pelopor atau pemimpin dari suatu pelayanan memiliki pikiran, visi, dan tujuan yang sama. Yosua memenuhi semua ini. Jadi kita harus lihat ya, bahwa pemimpin ini berhubungan dengan otoritas, dan otoritas yang Tuhan taruh itu harus tanggung jawab ya. Jadi memang kita harus melihat apa yang dikatakan Pemazmur 78 ayat 71-2 berkata tentang Daud sang gembala Israel. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, ya, ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi di sini berhubungan dengan hati dan tangan. Tulusnya hati dan kecakapan tangan, itulah pemimpin. Tulus hati dan cakap tangan. Nah, jangan gak tulus tangan tapi kasar ya. Harus kita seperti ini ya. Amin, haleluya. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Biarlah kami jadi pemimpin yang tulus hati dan cakap tangan sesuai firman Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus supaya kami bisa menghadapi apa yang menjadi firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam atau jam 5 dengan tubuh disegarkan untuk melakukan salat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Telah roh kematian, roh henti napas di jantung,
Ordinary Romati Rosante Siri Tenung Tumbal Gura Ramadan Ramadan Mereka Jumlah Dosa Kami Kita Apapun Tumbal Covid-19 Badan apapun dipatahkan kuasa dengan Rombala Susuan. Kami berdoa Tuhan kuasa darah Rombala Susuan menyucikan menguduskan kami, membuat kami Tuhan Yesus Kristus, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak murid-murid Tuhan yang taat kepada Tuhan dan senantiasa Tuhan mencari wajah-Mu, melakukan perintah-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kuasai Tuhan dalam sadar kadar kami, pikiran hati kami dengan darah Rombala Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.